Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita masih sempat diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita pagi hingga sore hari nanti. Jumpa lagi dengan saya, Warta Salih Hidayat. Saya akan membacakan berita Konvergensi News yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar, edisi awal pekan Senin tanggal 6 November 2023. Untuk berita Konvergensi News, kita kedatangan tamu siniar. Ini di halaman 1 di rubrikasi Konvergensi News. Kita kedatangan tamu siniar, yaitu Adi Alisa Putri Dewi Lestari, yang merupakan juara runner up 1 Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar. Alisa mengaku bahwa pada saat mengikuti sejumlah event terkait mengenai duta, ia sempat down karena saat mengikuti sejumlah event seperti penentuan duta Indonesia, dia sempat tidak mendapatkan juara, tapi karena semangatnya untuk terus bangkit mengikuti kegiatan lomba event tersebut, bahkan mendapat dukungan dari kedua orang tua, sehingga Alisa atau biasa disapa dengan Lisa ini akhirnya mendapat juara runner up 1 Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar 2023. Dengan juara yang diperoleh tersebut, Lisa merasa senang dan terus bersemangat untuk mengikuti event-event selanjutnya untuk bisa memajukan Kota Makassar, Provinsi Selatan maupun tingkat nasional. Bahkan Dita mengaku bahwa meskipun dia sudah masuk di kelas akhir di SMA Negeri 10, ia tetap akan mengimbangkan antara kegiatan dia menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar, termasuk juga menyelesaikan sekolahnya di kelas 3 SMA Negeri 10. Dita meminta kepada semua teman-temannya untuk juga ikut bisa bersemangat mengikuti sejumlah event-event yang akan membantu Kota Makassar, Selatan maupun nasional. Berita Konvergensi News ini bisa juga kita dengar. Makassar, BKM. Kong tidak jarang anak remaja tak mendapat restu dari orang tua ketika hendak terjun ke dunia pageant, termasuk meragukan kemampuannya. Selain di berita Konvergensi News soal kedatangan tamu senior kita Alisa Putri Dewi Lestari, ini juga bisa kita tonton. Di Kota Makassar itu bisa seperti saya yang mulai percaya diri, mengembangkan potensinya, dan keluarlah dari zona nyaman kita. Kita itu merupakan pada remaja-remaja akan membawa perubahan. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa jumpai di platform media sosial kami. Ada di Instagram official Berita Kota Makassar, ada di TikTok Berita Kota Makassar, ada juga di koran digital, ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar, dan jangan lupa follow di akun Berita Kota Makassar dan Konvergensi News. Selanjutnya saya akan membacakan berita yang diterbitkan di Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini, Senin 6 November 2023, khususnya di halaman 1. Berita Kota Makassar di HL mengangkat soal residivis
kasus pencurian dengan pemberatan itu akhirnya dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar setelah ia sempat lari setelah melakukan aksinya di Kota Makassar. Pelarian pelaku berinisial IW atau alias Coleng itu sempat lari ke Kabupaten Bulukumba, akhirnya sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap dan aparat kepolisian melalui personil dari tim kejahatan dan kekerasan Jatan Ras Polrestabes Makassar melumpuhkan pelaku dengan menembak kaki kirinya. Bahkan pelaku Coleng ini sempat dihadirkan di saat rilis bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib di kantor Polrestabes Makassar. Coleng terlihat meringis, menahan sakit saat kaki kirinya terluka akibat tembakan. Pelaku Coleng ini sebenarnya selain melakukan aksinya di Kota Makassar, juga sempat melakukan aksi di 3 provinsi lainnya, termasuk yang ada di Kalimantan dan di Pulau Sulawesi. Masing-masing memiliki 3 laporan polisi terkait kasus yang sama. Bahkan Coleng juga sempat mendekam di penjara dan bebas tanggal 20 Oktober yang lalu. Tapi saat pulang ke Makassar kembali melakukan aksinya di salah satu rumah pada tanggal 28 Oktober 2023 dan sempat berhasil menggasak uang tunai 50 juta rupiah. Olehnya itu, pelaku kembali akan diminta pertanggungjawabannya di aparat kepolisian dan di pengadilan terkait mengenai aksi pencurian dengan pemberatan tersebut. Selain berita halaman 1 terkait mengenai 13 LP di 3 provinsi ya terkait dengan Coleng yang ditembak oleh aparat kepolisian di Bulukumba, di halaman 1 juga mengangkat berita terkait 3 pejabat pemerintah Kota Makassar tak ikut job fit atau lelang jabatan. Ketiga pejabat tersebut masing-masing Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Ibu Nelma Palamba, ada juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar Bapak Helmi Budiman, dan termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Muhammad Hatim. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daya Manusia BKPSDM Kota Makassar Bapak Man Amsum, bahwa Kepala Bapeda Helmi Budiman tidak mengikuti job fit karena masih sementara melaksanakan tugas belajar atau tugas pendidikan di Australia. Sementara Ibu Nelma Palamba sendiri mengaku masih dalam kondisi cuti. Sementara untuk Kadis Dukcapil Mamatim mengaku bahwa sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang bersangkutan tidak boleh dirotasi atau dimutasi. Olehnya itu, menurut Aman Amsun, di job fit ini yang sempat dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu kemarin akan juga dilanjutkan di pekan ini untuk kembali melakukan job fit terhadap sejumlah pejabat pemerintah Kota Makassar yang belum mengikuti proses lelang jabatan atau job fit untuk mendapatkan pejabat-pejabat baru di pemerintah Kota Makassar. Menurut salah satu peserta job fit yang juga sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Dahyal, mengaku bahwa job fit yang dilaksanakan ini hanya seputar mengenai pertanyaan-pertanyaan tupoksi terhadap jabatan-jabatan yang dipimpin di dinas atau instansi terkait. Begitupun juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Muhyiddin Mustaqim, bahwa juga ditanyakan soal sejauh mana kinerja yang dilakukannya di instansi yang ia pimpin. Selain 3 berita, yaitu di halaman 1 terkait berita mengenai Coleng yang ditembak oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar, termasuk ini 3 pejabat Pemkot yang tak ikut job fit, termasuk berita konvergensi kita, yaitu adanya Alisa
Putri Dwi Lestari yang hadir di siniar YouTube Berita Kota Makassar. Kita juga memiliki halaman khusus. Ini yang penting juga, halaman khusus namanya Adama atau adukan masalahnya, solusinya, baca ki, dengar ki, dan tonton ki di Berita Kota Makassar. Halaman Adama ini merupakan halaman kerjasama Berita Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar untuk bisa mempermudah layanan pengaduan warga Kota Makassar terkait mengenai pelayanan. Seperti hari ini, Adama mengangkat soal permintaan warga yang ada di Jalan Serdado Usman Ali di Kompleks Tabaringan B1 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, yang meminta agar pemerintah kota membersihkan rumput liar yang menghambat aliran air di drainase Totaka. Ini permintaan warga ini untuk menjelang datangnya musim penghujan, termasuk bagaimana untuk kembali menormalkan kondisi drainase yang tersumbat oleh sampah sedimen maupun rumput yang ada di dalam selokan. Dia meminta supaya rumput ini bersihkan oleh Satgas Kebersihan dan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk membuat lingkungan terlihat kembali indah, rapi, tidak terlihat kumuh oleh banyaknya rumput yang ada di sekitar drainase. Menyikapi hal itu, Ibu Lurah Totaka Hasria Hardi mengimbau juga kepada masyarakat untuk membersihkan rumput dan drainase di depan rumahnya masing-masing. Jangan menunggu petugas kebersihan untuk membersihkan rumput tersebut. Menurutnya bahwa keindahan wilayah bukan hanya tanggung jawab pemerintah kelurahan, tetapi semua pihak termasuk warga. Lurah Totaka juga meminta kepada warga untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase agar saluran air tidak tersumbat dan tetap lancar mengalir, termasuk mengantisipasi datanya musim hujan. Berita terkait mengenai Adama, Konvergensi News, termasuk 3 pejabat Pemkot yang tak ikut job, termasuk residipis yang ditembak di Bulukumba. Ini bisa kita baca di edisi cetak, diterbitkan oleh Berita Kota Makassar. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe Berita Kota Makassar dan Konvergensi News. Saya Warta Salidayat bersama kru yang bertugas hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.